Itu ada cewek, dia lagi diem, bajunya putih. Katanya sih yang dua berdiri, yang satu duduk gitu. Nah pas gue tanya, mana bang? Itu di bawah. Pas gue lihat, gue gak ngeliat apa-apa. Dia ngeliat ada 3 orang pendaki di bawah. Dan itu jalurnya kan emang bener-bener lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di CPNS Habis Tanjakan Break atau HTB Adventure. Nah kali ini kita dapat kiriman dari salah satu teman kita. Kirimannya dari Blogspot. Dan ternyata ketika kita buka, ternyata ini adalah salah satu teman kita yang pernah mengikuti pendakian bersama bareng Habis Tanjakan Break. Jadi waktu itu kita melakukan pendakian bersama ke Gunung Lawu di bulan November 2019 kemarin, sebelum pandemi kemarin ya. Nah, cerita ini diangkat dari seorang perempuan yang bernama Lintang. Nanti bisa dicek di sini Instagramnya, bisa di follow buat jomblo-jomblo yang lagi mencari ya. Ini narasumbernya perempuan cantik, seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Jawa Tengah. Oke, sebelum lanjut menonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Banyakin komennya di sini. Nah, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi nama gue Lintang. Di sini gue ingin berbagi pengalaman mistis selama melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Dan Gunung Lawu ini adalah gunung kedua yang saya daki setelah Gunung Telomoyo. Jadi gue bisa dibilang pendaki pemula yang kebetulan bisa ikut bareng sama teman-teman Habis Tanjakan Break. Nah langsung aja, ceritanya itu terjadi pada bulan November. Waktu itu kita naik 11 November, tapi pas pendakian kita aman-aman aja. Jadi pendakiannya dilakukan pagi hari, sekitar jam 8, jam 9 kita start dari base camp. Jadi selama pendakian itu kita aman-aman aja, gak ada sama sekali gangguan-gangguan yang mistis gitu. Nah setelah itu besok paginya kita langsung summit ke puncak Gunung Lawu. Dan alhamdulillah gue berhasil muncak ke sana. Namun setelah pulang dari sana, kita kembali ke tempat camp. Kayak biasa ada acara-acara gitu, gue ikutin dulu sampai akhirnya selesai. Dan sekitar jam 3 sore, gue dan rombongan memutuskan untuk segera turun. Karena waktu itu jalur pendakiannya lewat Seto, jadi memang panjang. Dan kita berharap setelah turun jam 3 itu kita bisa nyampe ke bawah, seenggaknya nggak terlalu larut malam gitu. Dan ternyata yang tadinya kita harapkan kita nyampe sana nggak terlalu malam. Akhirnya jam 3 sore kita turun, jam 5-an itu kita baru nyampe di pos 3 atau pos mata air gitu. Nah di pos mata air ini kita istirahat dulu karena memang pada lemes ya, pada capek. Kita ngopi-ngopi dan lain-lain, sampai akhirnya hal yang buat gue takut di situ mulai datang gitu. Meskipun masih sore, tiba-tiba hujan turun. Padahal sebelumnya cuaca lagi bagus-bagusnya, cerah secerah-cerahnya gitu. Cuman jam 5 sore, gue nggak tahu tiba-tiba hujan yang cukup deras. Sampai akhirnya abang-abangnya sigap langsung pasang playseat. Kebetulan playseatnya cuma satu waktu itu, dan dihuni oleh 15 orang. Akhirnya kita pada berdiri semua, dan sambil nunggu hujannya agak reda, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya turun. Sampai akhirnya ada salah satu
ketua regu di sana ngomong bahwa udah kita turun aja, hujannya udah nggak terlalu gede gitu. Akhirnya kita turun, dan karena waktu itu rombongannya banyak, gue memutuskan untuk berada di tengah-tengah karena gue takut kalau misalnya di belakang nanti malah ketinggalan gitu. Akhirnya gue di tengah dengan berharap kalau misalnya gue kecapean, gue masih nunggu teman-teman gue yang di belakang. Nah, otomatis ketika turun, tanah tuh udah bekas hujan gitu ya. Sesekali gue jatuh, dan banyak juga teman-teman lain yang jatuh juga di sana. Cerita ini dimulai dari perasaan gue di pos 3 yang udah gak enak. Ternyata hal aneh dan hal mistisnya itu dimulai setelah masuk maghrib. Jadi suasana di sana udah bener-bener gelap, gak kelihatan gitu ya jalanannya itu, karena memang setelah hujan jadinya maghribnya itu bener-bener gelap. Dan gue gak nyadar ternyata gue kepisah sama rombongan. Jadi rombongan yang kurang lebih 30 orang itu kebagi-bagi, sampai akhirnya gue ada sekitar 8 orangan, 3 cewek, 5 cowok waktu itu. Pas gue ngelewatin mau ke pos 2, di situ ada tikungan. Tiba-tiba ketua regu gue yang di paling depan, dia ngasih tahu sama kita semua untuk berhenti. Bentar, berhenti dulu, jangan berisik katanya. Dia ngomong kayak gitu. Gue kaget gitu. Wah, kenapa nih kok tiba-tiba ngajak berhenti gitu. Padahal sebelumnya pas turun itu benar-benar belum ada apa-apa gitu. Cuman perasaan gue memang udah gak enak, dan gue udah curiga. Ini kayaknya ada yang aneh, karena memang si abang yang di depan ini kok ngedadak banget gitu, nyuruh berhenti, dan dia ngebisikin ke teman-teman yang di belakangnya. Jadi dia sama yang belakang ngebisikin, terus yang belakangnya ke belakangnya lagi, jadi estafet gitu, sampai akhirnya nyampe ke gua. Karena gua waktu itu dari 8 orang itu gua ada di posisi ke-6 lah. Di sana dibisikin sama yang kelima, jangan berisik, diam dulu. Kalau misalnya lu lihat apa-apa, lu jangan ngomong di sini, dan usahain lu lihat jalan aja, nggak usah lihat kanan kiri. Gua malah diam dulu, mau ngomong ke belakang langsung, malah gue diam dulu sampai akhirnya yang belakang nepuk pundak gue. Kenapa katanya? Oh iya bang, di belakang gue tuh cowok juga. Gue bilangnya abang ganteng karena dia ganteng. Akhirnya gue ngomong aja sama si abang ganteng ini, bang, nanti kalau lihat apa-apa jangan ngomong di sini katanya. Ya pokoknya gue ngomongin seperti yang dia omongin di yang ada di depan gue gitu. Sampai akhirnya udah deh, di situ pikiran gue yang tadinya gue kira cuman gue doang yang ngerasain yang nggak enak gitu. Sampai akhirnya pikiran gue udah mulai hancur, udah mulai kacau. Wah, gak beres nih. Dan gue langsung inget sebelum gue mendaki ke Gunung Lawu, gue sempat searching dulu tentang pendakian Lawu, dan gue nemu berita bahwa beberapa bulan ke belakang ada pendaki yang hilang. Otomatis gue langsung pikiran, anjir, masa gue hilang di sini gitu. Gue masih kuliah, gue masih pengen lanjutin kuliah, ngelesain kuliah dan lain-lain gitu. Akhirnya gue pikirin lagi, buat mikirin hal-hal yang positif aja gitu. Oke lah, udah lanjutin aja, gue ikutin aja saran si abang ini gitu. Akhirnya belakang aman, sontak yang di depan tuh teriak ke semuanya bahwa ngasih tahu di belakang aman agak gitu kan. Akhirnya yang belakang nyamut aman katanya. Udah kita jalan gitu, dan gak tau kenapa si abang ini jadi sering berhenti gitu.
dia berhenti mendadak gitu loh, kayak habis ngeliat sesuatu dan dia kaget gitu. Diam. Wah, kenapa nih si abang? Lanjut. Tapi dia nggak ngomong karena memang perjanjian kita jangan ngomong apa-apa kalau misalkan kita ngelihat sesuatu gitu ya. Nah udah, kita jalan lagi, turun sampai kaki gue tuh udah bener-bener pegel. Nggak seperti sebelumnya, padahal dibilangin kalau turun tuh nggak bakalan lebih capek ketimbang naik gitu kan. Tapi nyatanya kok kaki gue tuh pegel banget gitu. Gue nggak tahu kenapa kok jadi pegel gini gitu. Padahal gue kan sehari-hari juga suka jogging dan lain-lain gitu. Cuman pas turun bener-bener pegel. Sampai akhirnya gue nemu tikungan lagi. Jadi ada tikungan ke sebelah kiri. Nah pas di situ tuh posisinya gue ternyata gak nyadar bahwa pas turun itu gue tinggal berdua. Nah berdua ini sama si abang ganteng tadi. Jadi si abang ketua regonya itu udah di depan, terus yang di belakang tuh dia juga udah nyusul gue gitu. Gue gak nyadar kalau mereka udah pada di depan. Akhirnya gue berdua aja. Tiba-tiba di tikungan yang tadi gue ngeliat ada bayangan putih yang awalnya gue kira ya udahlah bukan apa-apa gitu. Pas gue lihat gini kan, anjir, apaan gitu ya. Lalu gue tengok lagi. Nah, pas gue lihat lagi, ternyata itu bener-bener kelihatan banget bahwa di ujung tikungan itu ada cewek. Dia lagi diem, berdiri, rambutnya panjang, bajunya putih, dan gak tahu kenapa pas gue lihat dia juga ngelihat gue. Dia ngelihat sama gue dan sama si abang ganteng ini. Wah, gak bener nih. Tapi gue gak inget yang tadi, gue boleh ngomong gitu. Gak tahu si abang ini ngelihat apa enggak gitu kan. Udah gue jalan aja. Sampai akhirnya gue berpapasan sama si, ya bilang mbak cantik inilah. Gue berpapasan, tapi gue ngerasa kayak si mbak ini, atau ya penampakan ini itu kayak ngelihat gue gitu. Kayak terus-terusan ngelihat gitu. Padahal gue udah ngelewatin dia, tapi dia tetap ngelihat gue. Gue nengok ke, kadang nyuri pandangan ke belakang, itu kayak, wah dia kayak bener-bener ngeliatin gue terus gitu. Gue langsung mikir, wah gue punya salah apa ya di sini ya? Maksudnya gue gak bikin salah apa-apa gitu. Dan gue juga lagi gak hate kok, tapi kok dia ganggu gue gitu. Akhirnya udah, gue langsung ngomong sama si abangnya, bang ayo bang, semangat bang, biar gue ngilangin rasa takut gue. Niatnya kayak gitu. Tapi ternyata habis tikungan itu si abangnya ini gantian gitu. Tiba-tiba dia berhenti dan dia ngomong, oh itu teman-teman kita tuh di bawah tuh. Mana bang? Tuh di bawah. Dia nunjuk ke bawah dan dia ngeliat kalau di bawah itu ada 3 orang pendaki. Entah sih dia nggak jelas ya cowok apa ceweknya, cuman pokoknya ada 3 pendaki. Dia di bawah kita karena posisinya kan kita di atas ya. Katanya sih yang 2 berdiri, yang 1 duduk gitu. Nah pas gue tanya, mana bang? Itu di bawah. Pas gue lihat, gue nggak ngeliat apa-apa. Dia ngeliat ada 3 orang pendaki di bawah. Dan itu jalurnya kan emang bener-bener lurus. Pas posisinya habis tikungan tadi itu udah lurus, harusnya kan kelihatan tuh ada orang di bawah, tapi gue nggak ngeliat sama sekali gitu. Sampai akhirnya dia juga gak ngomong apa-apa. Oh ya udah kalau gitu, kalau nggak lihat nggak apa-apa katanya. Dia turun, dia stop pas gue berdua tuh udah turun ke bawah ke tempat yang dia nunjuk ada pendaki itu. Pas kita udah diem di situ, tiba-tiba 3 orang yang dilihatnya pendaki itu ternyata itu hanya bongkahan kayu doang gitu. Jadi kayak pohon yang udah tumbang gitu ya, kepalanya gitu. Itu cuma pohon doang dan jumlahnya cuma 1, nggak ada 3 gitu. Tapi yang dilihat di atas itu
kata si abangnya itu bener-bener kayak pendaki. Dia bawa tas carrier, kemudian apa ya, kayak jalan-jalan juga gitu, nggak cuma diem berdiri gini, enggak. Itu bener-bener kayak sambil ngobrol gitu, kayak lagi istirahat. Dan dia ngiranya kan teman-teman kita yang udah duluan di depan gitu. Sampai akhirnya dia kaget, wah kok nggak ada gitu. Kenapa bang? Enggak. Dia langsung ngilangin pembahasan, ngalihin pembahasan, bahwa dia ngiranya emang udahlah, gua gak usah cerita aja sama si Rintang gitu kan, takutnya malah kepikiran yang lain-lain. Akhirnya dia jaga omongannya, akhirnya turun lagi. Udah kita turun lagi aja katanya, kita susul yang di depan aja, atau enggak ya kita nunggu yang di belakang. Kamu masih kuat gak? Dia nanya gitu sama gue. Akhirnya gue bilangin bahwa ayo bang, lanjut aja, gue nggak sabar pengen nyampe base camp. Nah gue ngomong kayak gitu, dan karena memang bener-bener gue, wah pasti nih si abang nih ngeliat sesuatu gitu. Sebenarnya gue pastiin buat langsung mikir, gue pengen cepet nyampe base camp pokoknya. Sampai base camp seenggaknya udah tenang lah, banyak orang gitu kan. Tapi ketika gue mikirin itu dan gue ngomong itu sama si abang, tiba-tiba gak tahu kenapa perjalanan itu kerasa lama banget. Padahal itu udah mulai masuk ke pos 1 lah, 2 ke 1 kan, udah kelewat itu, 2 tuh udah kelewat. Itu udah mulai masuk ke pos 1, tapi kok jauh banget gitu. Padahal setahu gue tuh gak sejauh ini gitu. Memang lumayan jauh tapi gak sejauh ini gitu. Akhirnya gue cuman baca-baca doang sama si abang ini. Akhirnya udah kita jalan. Terus nah sampai pos 1 kita ketemu lagi nih rombongan yang di depan. Jadi si yang berdelapan tadi kita ketemu lagi, bareng lagi. Yang sebelumnya kita pisah, ini bareng lagi. Terus dia nanya, kenapa kalian lama katanya. Loh kita ngikutin kalian kok dari belakang katanya. Nah di sini gue baru nyadar bahwa perasaan gue yang tadi bilang lama itu ternyata bener lama gitu. Jadi dia ngira yang di depan itu ngiranya kita tetap nggak terlalu jauh gitu jaraknya. Cuman pas nyampe kok lama banget, kita nungguin dari tadi katanya. Soalnya mereka khawatir karena kita cuma berdua kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, ini kita udah nyampe pos 1, kita lanjut aja turun nih. Paling sejaman lagi lah kita nyampe ke bawah katanya. Apa sejaman lagi gitu? Gue kira tinggal beberapa menit lagi gitu. Dan ternyata emang lama di situ. Nah cuman dari pos 1 ke base camp itu sebenarnya gue gak ngerasain hal-hal aneh lagi sebenarnya. Cuman ada beberapa pendaki lain yang setiap ada tikungan, setiap ada turunan yang agak terjal, mereka kayak kaget tiba-tiba gitu loh. Kenapa nih? Turun terus tiba-tiba kayak gitu. Nah, gue kaget juga gitu kan. Kok ekspresinya kayak gitu semua gitu. Tapi gue gak ngerasa apa-apa. Gue gak ngerasa, maksudnya gue gak ngelihat apa-apa gitu. Mungkin dia kaget atau mau jatuh apa gimana gitu. Gue mikir positif aja gitu. Akhirnya udah kita jalan lagi. Sampailah di base camp. Nah, cerita belum selesai. Pas udah di base camp, si abangnya nyuruh udah bersih-bersih aja katanya sambil nunggu yang di belakang. Karena masih ada beberapa pendaki yang di belakang. Itu apa, beres-beres, mandi dan lain-lain, udah wangi dan lain-lain. Udah kita kumpul lagi di depan. Itu udah sekitar jam 10-an lebih. Jadi kita nyampe base camp jam 10-an lebih. Kita udah selesai mandi dan lain-lain. Kita ngobrol lah semua di situ yang udah pada nyampe. Ada salah satu pendaki namanya Bang Ivan. Bang, gue mau tanya dong. Kenapa dok? Dia manggil gue kayak gitu. Tadi di atas itu selama turun, kok gue ngerasa ada yang aneh ya? Yang aneh gimana kata dia. Dia sambil bercanda gitu. Iya, gue kayak ngerasa lu itu jalanannya itu kayak gimana ya, kayak ngelihat sesuatu dan lu berhenti secara tiba-tiba terus gitu. Oh itu kata dia langsung ngerti gitu bahwa apa yang gue omongin ternyata memang bener-bener dia rasain gitu.
Akhirnya dia cerita lah, kamu lihat apa aja di sana katanya. Gue sih nggak ngeliat apa-apa sih, kata gue. Awalnya bohong dulu gitu karena masih takut karena posisinya masih di base camp gitu. Seriusan lu katanya, lihat sesuatu nggak? Ya deh bang, tadi gue ngeliat ada punya cewek pakainya putih, rambutnya panjang, mukanya nggak begitu jelas gue lihat, cuman matanya aja yang ngeliatin gue gitu. Merah gak kata dia. Dia tiba-tiba nyaut kayak gitu, kok merah gitu. Emang abang ngeliat juga bang? Enggak, gue nanya, lu lihat si mbak itu matanya merah nggak katanya. Kalau merah enggak sih, malah hitam. Yang gue lihat sih matanya memang hitam gitu. Dia ngeliat gue sama si abang ganteng tadi cuma ngeliatin doang gitu bang. Gue ngomongnya kayak gitu, tiba-tiba si abang itu, oh berarti beda katanya. Wah beda. Gue mikir berarti banyak juga nih yang gangguin kita dari tadi gitu selama turun. Emang lu lihat apaan bang? Kalau gue sih dari tadi tuh pas aba-aba pertama gue ngomong buat berhenti, sebenarnya gue ngeliat sesuatu di sana katanya. Ngeliat apaan bang? Di sana tuh posisinya kita lagi ngumpul bareng kan, yang udah pada turun. Jadi semuanya menyimak semua, dan si abang ini ngomong kalau gue sih ngelihatnya, jadi ada mata pakainya hitam tapi warna merah gitu. Matanya itu merah dan melototin gue gitu, melototin si Bang Ipan ini. Tiba-tiba diem. Itu yang nyebabin si abang ini sering berhenti mendadak, karena ternyata itu berkali-kali gitu, turun, belokan, tikungan tuh terus aja gitu. Dia datang, dia ada gitu situ. Terus lu lihat apa lagi bang? Kalau gue sih ngeliat tuh cuman itu doang katanya, yang si mata merah itu. Cuman sebenarnya kalau yang apa, suara-suara, gue bener-bener jelas banget tuh ngedenger suara-suara lain yang memang ganggu selama kita turun. Dan entah itu suara kayak bisikan, kayak suara teriakan yang lain-lain tuh gue ngedenger gitu, suara burung dan lain-lain tuh ngedenger. Cuman gue nggak berani cerita, kan udah gue bilang kalau selama turun nanti lu ngeliat apa-apa jangan ngomong di sini, kita ngomongnya di sini aja. Sebenarnya di sini juga belum boleh sih kita ngomongin kayak gini, harusnya mah nanti udah di bawah, udah nyampe rumah katanya baru ngomong gitu. Nah pas gue lagi ngomong sama si Bang Ipan ini, tiba-tiba ada yang nyaut nih, si abang ganteng yang tadi. Lin, lu bener-beneran gak lihat itu pendaki yang tadi? Nah gue jadi ingat bahwa si abang ganteng ini tadi melihat ada 3 pendaki yang ada di bawahnya. Oh, enggak bang, sumpah gue tuh bener-bener gak ngeliat kalau di bawah itu ada pendaki gitu kan. Dia langsung gini sambil ngerokok gitu, dia ngomong, sumpah itu apaan ya? Dia sambil kayak bingung gitu. Gue tuh bener-bener ngeliat ada 3 pendaki itu, ya kayak cowok sih kalau yang gue lihat, yang 2 berdiri, yang 1 duduk. Ya kayak istirahat gitu, dia bawa carrier terus kayak jalan-jalan di sekitaran situ gitu, kayak gini aja. Lu serius bang lihat kayak gitu? Gue tanya lagi buat ngeyakinin. Ternyata memang, sumpah gue bener-bener ngeliat ada 3 pendaki di situ. Dan pas gue nunduk, gue turun sama Lintang, itu bener-bener udah nggak ada gitu. Wah makin aneh dong, bener-bener langsung lah gue pas denger cerita-cerita yang gak cuman gue doang yang ngerasain gitu kan. Nah itulah cerita dari salah satu teman kita, Mbak Lintang ya. Semoga ceritanya ini benar-benar menjadi pembelajaran buat kita saat melakukan pendakian, bukan hanya di Gunung Lawu tapi di gunung-gunung lainnya gitu ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum ditutup, jangan lupa teman-teman semua buat like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang lagi dan kita makin semangat lagi buat nyari cerita-cerita lagi yang bisa di-sharing sama teman-teman. Buat teman-teman juga yang punya cerita mistis kayak Mbak Lintang ini di gunung manapun itu,
kalau misalnya mau diangkat ke YouTube kita, teman-teman langsung aja DM di Instagram kita di Habis Tanjakan Break, atau bisa langsung melalui emailnya habistanjakanbreak@gmail.com. Oke, gitu aja. Sampai jumpa kembali di cerita pengalaman mistis selanjutnya.